Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadana wa alhamdulillah bina wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ya, oke. Untuk bisa mengecek kehadiran, ya, apakah hari ini ada hadir, saya presensi dulu, ya. Yang pertama Adil Rahmat, ada ya. Avandi Agustian, Agista Warda, ya, Agista Warda ada. Oke. Ya, mudah-mudahan di pembelajaran pada siang hari ini, walaupun kita perhatikan cuaca agak panas, ya, akan tetapi tentunya kita harus tetap semangat. Untuk bisa semangat seperti yang sudah kita yel-yel, ya, untuk biar kita pada pembelajaran ini semangat, ya. SMK? 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 Luar biasa. Saya berikan sebuah video, ya, yang kemudian video itu nanti bisa Anda perhatikan, sekaligus nanti saya berikan sebuah pertanyaan tentang video ini, ya. Karena video ini tentunya akan erat hubungannya. Oke, setelah tadi Anda menyaksikan, ya, 5 menit untuk film yang saya tayangkan, ya. Ini ada sedikit pertanyaan dari saya. Untuk yang Anda saksikan tadi, itu merupakan sebuah film apa? Mungkin Galih bisa Anda sampaikan? Mungkin ya. Sebelum masuk ke karakteristik, ya, mungkin saya ingin bertanya kepada kalian, ya. Siapa yang tahu apa sih itu hikayat? Bahasa Melayu, bentuk frasa yang berisi cerita, undang-undang dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, geografi atau hubungan sifat-sifat tersebut disebut hikayat. Ya, kita sampaikan, ya, yang pertama, ya, setelah kalian tadi mengetahui, ya, apa itu sebuah hikayat, ya. Yang kedua, di mana sebuah hikayat, ya, ini merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Ya, artinya bahwa di dalam teks hikayat, ya, ini ada ciri atau karakteristik yang membedakan dengan cerita yang lain atau karya sastra yang lain. Utamanya adalah cerita
pendek. Ya. Yang pertama, karakteristik yang ada di dalam sebuah teks hikayat, ya, yaitu ya kemustahilan. Yang kedua, ya kesaktian. Yang ketiga, anonim, ya. Yang keempat, istana sentris, dan yang kelima, alur berbingkai. Ya. Jadi ciri khusus inilah yang menandakan hikayat berbeda dengan cerita yang lain, utamanya adalah cerita pendek. Ya. Seperti yang tadi Anda lihat di sebuah video, ya, bisa kita lihat di tayangan tersebut, itu ada 5 ciri ini, ya, 5 karakteristik yang ada di dalam video tadi, yaitu hikayat indra bangsawan. Ya. Yang pertama adalah kemustahilan. Beberapa? Mengebon berapa sekarang? 10 atau 11? 10 ya. Bisa kalian bentuk kelompok, ya. Kelompoknya masih tetap yang kemarin ya, dan sudah terbentuk kelompok, ya sudah duduk satu kelompok satu. Oke, untuk selanjutnya adalah mengerjakan tugas, ya. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya untuk mengerjakan, ditulis di situ ya. Ya, ditulis di situ. Nah. Di dalam presentasi nanti saya harapkan yang pertama ketika berada di depan, ya, ketika Anda mempresentasikan, Anda memperkenalkan diri, ya, dari kelompoknya, kemudian siapa moderatornya, siapa penyajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dia Yulandari dari kelompok 4. Nama saya Jihan Rizky Nafila dari kelompok 4. Nama saya Eva Nindya dari kelompok 4. Dalam tumpukan barang-barang tidak berguna itu, ia mendapati sekerat tebu dan ketupat basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Alfaida. Di sini saya akan bertanya mengenai konsep nilai sosial dari cerita hikayat si miskin. Ya, dari kelompok 1 yang telah memaparkan hasil tugasnya yang berkaitan dengan mengidentifikasi karakteristik dan nilai-nilai dalam hikayat si miskin. Ya. Dari kedua kelompok yang sudah mempresentasikan, ya, bisa kita aplaus, tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Sebelum kita akhiri ya, ini perlu kita pembahasan dulu kaitan dengan dua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari menganalisis atau mengidentifikasi karakteristik dan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat si miskin. Ya. Yang pertama, apa yang telah ditampilkan tadi atau disajikan tadi, yang pertama kaitan dengan karakteristik hikayat si miskin itu ada kemustahilan. Ya. Kemudian yang kedua adanya kesaktian, dan yang ketiga adanya istana sentris. Ya. Dari ketiga karakteristik yang telah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 4 sudah tepat, ya. Sudah sesuai dengan hasil dari analisa yang sudah dibuat. Ya. Kemudian dari nilai-nilai yang terkandung, yaitu nilai pendidikan, kemudian nilai religius, nilai moral, sosial, dan budaya juga sudah
tepat ya. Artinya yang pertama kaitan dengan nilai pendidikan itu ada konsep yaitu tetap berjuang dalam mencapai tujuan ya. Kutipannya di situ ada hari mulai gelap, si miskin semakin merintih kesakitan sambil menghapus darah yang telah mengering di tubuhnya. Kemudian suami istri itu tidur terlelap bersama. Saat menjelang pagi, sang suami mengeluh bahwa badannya sangat sakit. Kemudian juga ada nilai religius, konsepnya percayalah pada Tuhan karena Dia yang menentukan nasib manusia. Ya. Karena takdir Tuhan, si miskin yang menggali tanah menemukan sebuah telaju besar berisi emas yang banyak. Kemudian ada juga nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Ya. Jadi apa yang telah dikemukakan, dipaparkan oleh kelompok 1 dan kelompok 4 berkaitan dengan isi dan nilai yang terkandung di hikayat si miskin, ya, atau karakteristiknya sudah tepat, sudah sesuai ya. Oke, itu mungkin untuk tugas yang sudah kalian kerjakan, dan tugas itu harapan saya tadi saya sampaikan bisa dikirimkan di Google Classroom ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya. Ya ada ya, sudah paham apa yang saya sampaikan ya? Nah, oke. Oke, untuk kesimpulannya pada pembelajaran di siang hari ini ya, yang pertama bahwa di dalam teks hikayat itu terdapat adanya ciri khusus atau karakteristik yang membedakan dengan cerita yang lain. Yang pertama adalah kemustahilan, yang kedua adalah kesaktian, yang ketiga anonim, dan yang keempat istana sentris. Ya. Kemudian nilai-nilai yang bisa kita ambil di dalam cerita hikayat, ya, tentunya yang pertama ada nilai religius atau nilai agama, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai moral, yang keempat nilai budaya, dan yang kelima nilai pendidikan atau edukasi. Ya. Oke, itu kesimpulan untuk pembelajaran di pagi hari ini. Ya. Selanjutnya adalah refleksi. Ya. Oke, apakah ketika Anda mengikuti pembelajaran di siang hari ini senang? Nah, harapannya adalah senang. Ya. Apakah Anda ketika mengikuti pembelajaran di hari ini sudah paham? Sudah mengerti ya? Oke, sudah ya? Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran di siang hari ini supaya kita selalu termotivasi ya, bersemangat, mari kita yel-yel kembali seperti yang tadi kita sampaikan ya. Silakan untuk bisa berdiri. Ya. Kita mulai ya. SMK? Bisa. SMK? Beda. SMK 1 Kedung ini? Luar biasa. Nah, sekali lagi ya. SMK? Bisa. SMK? Beda. SMK 1 Kedung ini? Luar biasa. Oke. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian ya. Mudah-mudahan pembelajaran bahasa Indonesia di siang hari ini bisa bermanfaat ya. Kemudian jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya ya, atau minggu depan ya, kita akan mempelajari berkaitan dengan ya, menganalisa kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks hikayat. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk bisa
di luar dulu.